Baik pemirsa, para WNI selama disandra kelompok Abu Sayyaf sangat menderita, bahkan mereka pernah mengalami tidak makan dan tidak pernah mandi. Untuk mandi dan minum, para WNI yang disandra ini hanya mengandalkan air hujan. Kini setelah bebas, keinginan mereka hanya satu, yaitu bertemu dengan keluarga mereka. Reporter Metro TV Maria Lizia Hasmi bersama dengan juru kamera Muhardi mendapatkan kesempatan untuk mewawancari mereka di atas pesawat saat menuju tanah air. Satu penerbangan dengan 10 warga negara Indonesia yang sudah 36 hari ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan tadi kita sudah sempat berbincang sedikit, ngobrol sedikit, banyak sekali cerita-cerita mereka yang menarik sampai membuat miris. Nah, ini saya akan mencoba menggali kepada beberapa dari mereka untuk menceritakan apa saja yang mereka alami selama 36 hari proses penyanderaan tersebut. Saya sudah bersama dengan kapten dari kapal yang dibawa saat itu, yaitu Peter Townsend. Bang Peter, kalau boleh diceritakan lagi selama 36 hari itu, proses apa yang paling sulit yang saat itu Bang Peter dapatkan? Kalau proses yang tersulit ya mungkin selain jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Pertama sih tekanan batin mungkin ya. Tekanan batin, terus salah makan ataupun minum, kadang sehari sekali makan. Kalau dapat situasi dan lokasi yang bagus ya bisa 2 kali sehari makan. Dan juga ada pernah sekali juga sudah pada waktu dipisah ya, sempat dipisah jadi 2 grup karena demi keselamatan kami juga. Jadi saya bersama chief officer dan chief engineer di grup 1 dan 7 orang lainnya di grup yang lain lagi. Jadi waktu pagi ya biasalah, perut kan suka nyari-nyari gado-gado. Jadi mau nggak mau 1 biji vitamin C bagi 3. Oke. Iya. Drop sih ya ada beberapa juga yang sakit, termasuk saya juga sama Chip juga ya, kebanyakan sakit second. Nah dari berat 80 sekarang tinggal 60 lebih. Iya. Banyak sih teman-teman yang sakit juga. Mandi, minum. Jadi kalau pas di hutan kalau hujan ya basah gitu aja. Nunggu besok lagi matahari kering lagi. Selama 36 hari seperti itu ya? Seperti itu. Dengan baju yang sama? Enggak juga, kadang dikasih sama mereka baju. Dikasih kesempatan kalau ada hujan dikasih apa macam ember gitu, disuruh kampung baru cuci lagi baju. Artinya perlakuan yang didapatkan selama 36 hari itu bagaimana? Apakah penuh ancaman, di bawah tekanan? Kalau ancaman sih memang dari pertama ditangkap sudah ancaman ya dan tekanan. Jadi mungkin selama ini ya yang ada hanya trauma aja lah. Hal pertama yang dilakukan ketika nanti sampai ke kampung halaman apa, Bang Peter? Tahu nggak ya? Sedikit. Ya mungkin pulang rumah dulu lah, ketemu keluarga. Hal pertama yang dilakukan ketika nanti mendarat sampai ke kampung halaman? Ya, puji syukur lah ketemu sama anak ya. Wah gitu. Ya terutama pengen peluk orang tua lah, pengen peluk, kangen sama dia. Ini yang mau terisak-isak tadi? Kalau saya sih ya terutama ketemu dengan orang tua yang ada di poso ya. Di poso anak nggak ada. Seberapa rindu dengan mereka? Tidak bisa memberikan kabar sama sekali. Kalau ukuran rindunya sih ya dalam. Ya nanti lah di. Aku rindu setengah mati dong. Ini sepertinya udah bisa bercanda ya. Jadi ini udah kembali pulih. Tadi juga pelan-pelan ya, pelan-pelan kembali pulih. Baik, itulah tadi wawancara singkat saya dengan ke-10 WNI yang selama ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan kita masih akan melanjutkan perjalanan untuk memulangkan ke-10 WNI ini ke kampung halamannya masing-masing.
Maria Lizial Hasni, Muhardi, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta memperdebatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta. Kita segera bergabung bersama rekan kami Fazila Hairunisa langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Fazila, apa poin dari laporan pertanggungjawaban Gubernur yang diperdebatkan oleh para anggota DPRD DKI? Kalau memang tadi DPRD menyampaikan beberapa poin atas keberatannya terhadap laporan keterangan atas pertanggungjawaban atas hasil kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan penyampaian laporan sendiri sudah dilakukan pada tanggal 13 April 2016 lalu, di mana ada 4 poin ini yang disampaikan oleh DPRD, yaitu yang pertama ini terkait dengan proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi untuk mengurangi kemacetan. Di DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengkaji kembali karena DPRD menilai proyek ini tidak begitu mendesak, dan proyek senilai 360 miliar ini dianggap tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan atau oleh perbaikan sistem transportasi umum dan juga perbaikan pengendalian transportasi pribadi. Yang kedua, yaitu DPRD ini mempermasalahkan alokasi dana CSR. Di DPRD ini menilai Pemprov menggunakan dana CSR untuk membangun fasilitas yang seharusnya ini bisa dibiayai oleh APBD. Lalu yang ketiga, yaitu terkait izin reklamasi dan tambahan pengembangan kontribusi dari reklamasi, karena DPRD ini mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan izin reklamasi. Yang keempat, yaitu tentang pengelolaan sistem parkir elektronik seperti yang akan diberlakukan di Jalan Sabang, Jalan Kelapa Gading, dan DPRD ini meminta BPK ini untuk memeriksa dasar dan proses pemilihan perusahaan pengelola parkir. Robert. Ya, Fazila, lalu bagaimana tanggapan dari Gubernur terkait dengan pertanyaan-pertanyaan anggota DPRD? Ya, dalam sidang kali ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memang hanya mendengarkan dan juga menerima masukan dari DPRD. Namun Gubernur DKI Jakarta Ahok juga sempat menanggapi beberapa poin, yaitu terkait dengan dana CSR dan juga tentang proyek Simpang Susun Semanggi. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. CSR nggak masalah, orang mau kasih CSR aja kan, tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKD. Orang kalau mau ngasih barang, masa mesti kita atur, karena belum ada aturan untuk mengatur kasih barang kan, gitu. Kalau kamu dikasih orang mobil gitu loh, masa kamu nggak mau mobil, saya mau rumah, bisa nggak? Orang yang mau ngasihnya mau mobil kok gimana coba, itu. Robert. Terima kasih Fazila Hairunisa atas informasi Anda. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri Menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan Menko BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan, kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri, atau nanti bisa diwakilkan oleh menteri Menko-nya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih detail dengan Pansus Pelindo II.
Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV. Pelabuhan Indonesia. Hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak kunjung selesai, Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Penahanan Jessica kembali diperpanjang terhitung mulai hari ini 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih terus diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejak ditahan 30 Januari 2016, Jessica sudah mengalami perpanjangan masa penahanan sebanyak 4 kali. Sesuai dengan undang-undang, jika berkas perkara Jessica tidak juga lengkap dalam waktu 120 hari, maka Jessica akan dibebaskan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di salah satu gerai kopi di pusat perbelanjaan di Jakarta pada 6 Januari yang lalu. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah menerima berkas Jessica untuk kesekian kalinya. Saat ini berkas tersebut masih diteliti oleh pihak Kejati. Paling lambat 14 hari kerja akan diputuskan apakah berkas tersebut lengkap atau akan dikembalikan kembali ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penelitian terhadap terhadap berkas tersebut. Namun sampai saat ini tim peliti belum selesai melakukan penelitian. Betulkah ada novum baru Pak? Bagaimana Pak? Kita tunggulah Mas, apakah nanti ada bukan novum ya, alat bukti baru maksudnya begitu, penambahan. Kita tunggulah nanti hasil daripada penelitian daripada tim. Kami tidak bisa menyampaikan ya, karena tim kan belum selesai masih penelitian. Kita tunggu hasilnya. Tapi benar ada novum baru Pak? Ya kita tunggu ya Mas, ya nanti kita tunggu hasilnya, tim akan menyampaikan, karena akan disampaikan nantilah apakah berkas itu sudah cukup dan sudah layak dilimpahkan ke pengadilan atau belum, dan apakah petunjuk jasa sudah dipenuhi apa belum. Kita tunggu prosesnya. Seberapa rindu dengan mereka, tidak bisa memberikan kabar sama sekali. Kalau ukuran rindunya sih ya dalam. Ya nantilah di aku rindu setengah mati dong. Ini sepertinya udah bisa bercanda ya, jadi ini udah kembali pulih. Tadi juga pelan-pelan kembali pulih. Baik, itulah tadi wawancara singkat saya dengan ke-10 WNI yang selama ini disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, dan kita masih akan melanjutkan perjalanan untuk memulangkan ke-10 WNI ini ke kampung halamannya masing-masing. Maria Lizzie Al-Hasni, Muhardi, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta memperdebatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta. Kita segera bergabung bersama rekan kami Fazila Hairunisa langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Fazila, apa poin dari laporan pertanggungjawaban Gubernur yang diperdebatkan oleh para anggota DPRD DKI? Kalau memang dari DPRD menyampaikan beberapa poin atas keberatannya terhadap laporan keterangan atas pertanggungjawaban atas hasil kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan penyampaian laporan sendiri sudah dilakukan pada tanggal 13 April 2016 lalu, di mana ada 4 poin ini yang disampaikan oleh DPRD, yaitu yang pertama ini terkait dengan proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi untuk mengurangi kemacetan. Di DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengkaji kembali, karena DPRD menilai proyek ini tidak begitu mendesak, dan proyek senilai 360 miliar ini dianggap tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan atau oleh perbaikan sistem transportasi umum dan juga perbaikan pengendalian transportasi pribadi. Yang kedua, yaitu DPRD ini mempermasalahkan alokasi dana CSR. Di DPRD ini menilai Pemprov menggunakan dana CSR untuk membangun fasilitas yang seharusnya ini bisa dibiayai oleh APBD. Lalu yang ketiga, yaitu terkait izin reklamasi dan tambahan pengembangan kontribusi dari reklamasi, karena DPRD ini
mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan izin reklamasi. Yang keempat yaitu tentang pengelolaan sistem parkir elektronik seperti yang akan diberlakukan di Jalan Sabang, Jalan Kelapa Gading, dan DPRD ini meminta BPK ini untuk memeriksa dasar dan proses pemilihan perusahaan pengelola parkir. Robert. Ya, Fazila, lalu bagaimana tanggapan dari Gubernur terkait dengan pertanyaan-pertanyaan anggota DPRD? Ya, dalam sidang kali ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memang hanya mendengarkan dan juga menerima masukan dari DPRD. Namun Gubernur DKI Jakarta Ahok juga sempat menanggapi beberapa poin, yaitu terkait dengan dana CSR dan juga tentang proyek Simpang Susun Semanggi. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. CSR nggak masalah, orang mau kasih CSR aja kan. Tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKAD. Orang kalau mau ngasih barang, masa mesti kita atur? Karena belum ada aturan untuk mengatur kasih barang kan? Gitu. Kalau kamu dikasih orang mobil gitu loh, masa kamu nggak mau mobil, saya mau rumah, bisa nggak? Orang yang mau ngasihnya mau mobil kok gimana coba? Itu. Robert. Terima kasih Fazila Hairunisa atas informasi Anda. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah Rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas Baik pemirsa, para WNI selama disandra kelompok Abu Sayyaf sangat menderita, bahkan mereka pernah mengalami tidak makan dan tidak pernah mandi. Untuk mandi dan minum, para WNI yang disandra ini hanya mengandalkan air hujan. Kini setelah bebas, keinginan mereka hanya satu, yaitu bertemu dengan keluarga mereka. Reporter Metro TV Maria Lizia Hasmi bersama dengan juru kamera Muhardi mendapatkan kesempatan untuk mewawancari mereka di atas pesawat saat menuju tanah air. Satu penerbangan dengan 10 warga negara Indonesia yang sudah 36 hari ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan tadi kita sudah sempat berbincang sedikit, ngobrol sedikit, banyak sekali cerita-cerita mereka yang menarik sampai membuat miris. Nah, ini saya akan mencoba menggali kepada beberapa dari mereka untuk menceritakan apa saja yang mereka alami selama 36 hari proses penyanderaan tersebut. Saya sudah bersama dengan kapten dari kapal yang dibawa saat itu, yaitu Peter Townsend. Bang Peter, kalau boleh diceritakan lagi selama 36 hari itu, proses apa yang paling sulit yang saat itu Bang Peter dapatkan? Yang proses yang tersulit ya mungkin selain jauh dari keluarga dan lain sebagainya. pertama sih tekanan batin mungkin ya. Tekanan batin, terus salah makan ataupun minum, kadang sehari sekali makan. Kalau dapat situasi dan lokasi yang bagus ya bisa 2 kali sehari makan. Dan juga ada pernah sekali juga sudah pada waktu dipisah ya, sempat dipisah jadi 2 grup karena demi keselamatan kami juga. Jadi saya bersama Chief Officer dan Chief Engineer di grup 1 dan 7 orang lainnya di grup yang lain lagi. Jadi waktu pagi ya biasalah, perut kan suka nyari-nyari gado-gado. Jumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan manajemen BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan, kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri. Atau nanti bisa diwakilkan oleh menteri Menko-nya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih detail dengan Pansus Pelindo II. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi panitia khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV. Pelabuhan Indonesia. Hari ke depan. Jika selama 30 hari berkas Jessica tidak kunjung selesai, Jessica akan dinyatakan bebas. Jadi mau nggak mau 1 biji vitamin C bagi 3. Oke. Iya. Drop sih ya ada beberapa juga yang sakit termasuk saya juga, sama Chip juga ya, kebanyakan sakit second. Nah dari berat 80 sekarang tinggal 60 lebih. Iya. Banyak sih teman-teman yang sakit juga. Mandi, minum. Jadi kalau pas di hutan kalau hujan ya basah gitu aja. Nunggu besok lagi matahari kering lagi. Selama 36 hari seperti itu ya? Seperti itu. Dengan baju yang sama? Enggak juga. Kadang dikasih sama mereka baju. Dikasih kesempatan kalau ada hujan dikasih apa macam ember gitu, disuruh kampung baru cuci lagi baju. Artinya perlakuan yang didapatkan selama 36 hari itu bagaimana? Apakah penuh ancaman, di bawah tekanan? Kalau ancaman sih memang dari pertama ditangkap sudah ancaman ya dan tekanan. Jadi mungkin selama ini ya yang ada hanya trauma aja lah. Hal pertama yang dilakukan ketika nanti sampai ke kampung halaman apa, Bang Peter? Tahu nggak ya? Sedikit. Ya mungkin pulang rumah dulu lah, ketemu keluarga. Hal pertama yang dilakukan ketika nanti mendarat sampai ke kampung halaman? Ya, puji syukur lah ketemu sama anak ya. Wah, gitu. Ya, terutama pengen peluk orang tua lah, pengen peluk, kangen sama dia. Ini yang mau terisak-isak tadi? Kalau saya sih ya terutama ketemu dengan orang tua yang ada di poso ya. Di poso, anak nggak ada.